mendohoti kegiatan non macai gembira marhite pakaian pink. Biasanya molo pink dipakai semangat menandakan bahwa memulai hari dengan sukacita. Apalagi Kornak Kinani luar biasa yang dimulai dari PP Zaitun sampai kepada PP Jericho. Atik penakin terganggu musiknya deh. Tidak apa-apa, tapi semangat, jalan terus. Nanti terakhir akan lebih baik lagi. PPVB masih mempersiapkan tenaga ini, menunggu teman-teman yang lain, supaya nanti yang terakhir ini akan wow gitu. Baik, kita akan mendengar tema dalam rangka memulai kegiatan persekutuan kita di resort yang dilaksanakan sekali 2 bulan ini. Temanya ialah perempuan GKPA unggul melayani dalam kebersamaan. Ini tema dan visi gereja kita. Bagaimana perempuan GKPA yang ada di resort Batam ini unggul melayani dalam kebersamaan. Tentu ada banyak harapan kita dalam rangka bagaimana unggul melayani. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota jemaat, sebagai anggota persekutuan perempuan baik di Perlagutan dan resort, kita menjadi perempuan yang unggul. Unggul melayani tidak berarti serta-merta kitalah paling hebat. Kitalah yang paling excellent, yang paling hebat dalam tindakan, hebat dalam pelayanan. Bukan. Kita memiliki kelemahan, memiliki kekurangan atau tidak layak. Tetapi di kelemahan, di kekurangan dan ketidaklayakan itulah kita belajar unggul melayani. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melihat beberapa catatan yang disampaikan oleh penulis 1 Petrus yang pertama ini kepada kita. Bagaimana sebenarnya unggul melayani dalam konteks kita sebagai perempuan, kaum ibu di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Pertama, melayani dengan keunggulan. Melayani dengan keunggulan, kalau kita baca ayat 11, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi keunggulan bukan datang dari kekuatan kita, bukan datang dari kemampuan kita, tetapi keunggulan melayani itu datang dari Tuhan yang menganugerahkan kepada kita kekuatan. Jadi kalau berasal dari kekuatan kita, kita akan lemah. Kita akan mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak layak. Tetapi kalau kita mengatakan, Tuhan beri aku kekuatan supaya aku mampu melayani lebih baik, lebih sungguh, lebih unggul, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita pelayanan yang lebih baik. Jadi perempuan GKPA yang unggul melayani berarti mereka yang memiliki kemauan untuk hidup lebih baik. Jadi kalau hari ini misalnya kor kita di pembukaan sermon gabungan ini, itulah kehebatan kita, maka bersiaplah di bulan April yang akan datang bernyanyi yang lebih baik. Maka nyanyikanlah lagu yang baru yang tidak pernah didengar PP Diaspora, PP Zaitun, PP Jericho, PP Gloria dan VB. Kalau itu aja nanti lagunya, hola-hola ini lagu ini lagu lirion ini kan. Tapi tadi kor Gloria itu kan luar biasa. Baru pertama sudah seperti konser kan gitu. Padahal tadi paling tua katanya. Dikalahkan yang muda-muda kan. Maunya tahun bulan 4 yang akan datang, sejak nanti kita pulang, mulailah berpikir, mari bernyanyi untuk Tuhan. Dengan berlatih lebih baik lagi, lebih unggul lagi. Jadi tidak ada yang bermalas-malas lagi datang ke PB. Ditinggalkan sejenak untuk anak-anak, untuk suami, untuk pekerjaan. Setiap hari Kamis
setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu diingat, dibuat catatan, saya datang untuk latihan kor. Jangan nanti tampil datang tapi latihan tak datang. Menigai suara nih kan. Akhirnya lagu kita nanti tidak unggul. Tidak memberkati orang yang mendengar. Tidak memberkati orang yang menyanyikan juga. Karena lagu kita, lagu pas-pasan. Pas enak satu, kita suara satu. Pas enak suara dua, melompat ke suara dua. Pas enak suara tiga, melompat ke suara tiga. Itu namanya pas-pasan. Jangan lagu pas-pasan. Harus lagu yang benar-benar kita persiapkan. Itulah pelayanan yang unggul. Sehingga melayani dengan hati. Jadi perempuan kaum ibu yang melayani dengan unggul harus melayani dengan hati. Di parade roha, roh marpungu, dohot pepe. Unang asal roh. Unang asal mengisi waktu, mengisi jadwal. Roh mengisi jadwal alamat tanyang pembukaan ibadah. Roh alam tanyang penutup ibadah. Roh ala adong nang mengalehon surat undangan pernikahan, surat undangan pertanyaan marga. Jangan roh alani sesuatu, tapi datang karena melayani Tuhan. Sehingga kekuatan kita bukan dari diri kita, tapi kekuatan kita dari Tuhan. Itulah perempuan yang melayani dengan unggul. Lalu perempuan yang melayani dengan unggul itu juga selain melayani dari hati, dia terus belajar. Dan ada yang namanya gorsikop lagu ita dehon. Holan di lehon tu hita partitur kor menigor malo. Wah, enggak ada. Harus dilatih minimal 3 kali notnya, baru cakap-cakapnya, kan itu. Setelah 3 kali lagu notnya, guru mengajar suara 1, suara 2, suara 3 diharmonisasi, baru masuk kata-katanya, teksnya. Lalu ketika masuk kepada kata-katanya, jangan langsung dinyanyikan kata-katanya. Kadang-kadang langsung diterjemahkan not ke kata-kata, bersalahan. Dibaca dulu sama-sama teksnya itu. Sebelum kita nyanyikan, mari baca teksnya. Supaya teks itu berbicara kepada kita. Supaya kita memahami apa sebenarnya pesan yang hendak disampaikan nyanyian itu kepadaku dan kepada orang lain. Sehingga ketika kita bernyanyi, kita sedang berkhotbah. Menyampaikan firman melalui kata-kata yang indah. Menjadi nyanyian yang indah. Itulah unggul melayani. Jadi terus belajar. Makanya jangan datang sekali, jangan 2 kali di rumah. Sekali datang ke gereja, 2 kali di rumah. Padahal ketika tampil dia belum fasih, nggak metong. Boy di mana mereka dia ada keluar suaranya. Nah, itu tidak dari hati lah. Karena itu pelayanan yang unggul melayani dari hati. Terus belajar dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kalau melayani dengan unggul, kita meneladani perempuan yang ada dalam kitab suci. Tadi di Lukas 8 ayat 1 sampai 3 ada perempuan yang kita teladani di situ. Ada beberapa perempuan, Maria Magdalena, Susana. Apa yang mereka lakukan? Memberi harta mereka untuk melayani Tuhan. Harta kita mungkin waktu, harta kita mungkin tenaga, harta kita mungkin suara. Berikanlah itu untuk Tuhan. Itulah perempuan yang unggul melayani. Yang kedua, bagaimana perempuan yang unggul melayani dari teks yang kita pelajari ini melayani dalam kebersamaan, sauduran. Kalau hanya saya yang unggul sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, dan ada anggota naro, dan boy markor. Paling na boy marvokal group, molosoi vokal solo. Berarti bukan kor. HPPP itu persekutuan perempuan, berarti ada banyak orang. Tidak hanya ketua sekretaris bendahara, ada yang lain. Berarti ikon sauduran. Harus bersama-sama. Bersama-sama datang, bersama-sama latihan, bersama-sama memberi hati, maka terjadilah keunggulan. Berarti
ada saling menopang. Bisa saja saya suara satu melatih suara dua, atau suara dua melatih suara tiga, atau suara tiga melatih suara satu. Saling belajar, saling menopang, saling memberi diri untuk bersama. Adong do Marsia Lapari kan, Marsia Dapari. Suara dua ditolong suara satu, suara tiga ditolong suara dua, bisa Marsia Dapari. Kadang-kadang dan roh saya naik, au mani kortusim, bisa saja. Saya sebagai suara satu bisa melompat ke suara tiga karena nggak ada suara tiga. Maka kita saling menopang supaya kor itu harmonis. Kalau hanya suara satu, vokal solo dan do niwati pegudang. Supaya harmonis harus ada suara satu, dua, dan tiga. Itulah berarti melayani dalam kebersamaan. Au suara saya dua, nggak nang malu suara dua. Tidak bisa begitu. Kita bisa suara satu, bisa suara dua, bisa suara tiga. Karena suara itu kita kok yang mengatur. Kita yang belajar. Maka bisa entah suara berapapun itu. Sehingga kita saling menolong. Baru dalam kebersamaan ini ada perbedaan. Maka dalam perbedaan ini kita harus saling menghargai. Sungalo hoida marede pasti main itu tidak menghargai. Membain semangat turun. Alai muncul na baga ka suara mueda adik pe fals. Tapi dia bersemangat untuk belajar. Lamantak bo edo gitu. Semangat, dibangun semangat. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sudah bagus kita turunkan semangatnya. Sabino atau seorang hiraan sa indah buset. Aturan begak dia bilang begak be. Aturan roh di mana dia bilang roh be. Jangan melemahkan. Harus saling menopang, mendorong sehingga karunia yang berbeda itu kita satukan dalam kebersamaan, maka terjadilah keunggulan. Itu yang kedua. Jadi harus ada kebersamaan di antara kita. Jadi jangan saling menjatuhkan, jangan saling membuli, jangan saling melemahkan, tapi saling membangun. Supaya apa? Terjadi harmonisasi suara memuji Tuhan. Yang ketiga, perempuan yang unggul melayani harus punya tujuan. Apa tujuannya? Kalau kita baca dalam teks tadi, supaya Allah dimuliakan. Jadi tujuan kita bersekutu dalam persekutuan perempuan bukan hendak memuliakan diri saya. Bukan hendak menonjolkan diri saya. Bukan hendak menunjukkan kehebatan saya. Tapi tujuan utama ialah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Kristus Yesus. Jadi kalaupun kita datang setiap Jumat, setiap Kamis, setiap Sabtu ke persekutuan perempuan, itu tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Jadi kalaupun kita tampil di sini bernyanyi setiap minggu, tujuan utama kita ialah untuk memuliakan Tuhan. Kalau perempuan KKPA, kaum ibu yang bernyanyi berkor setiap minggu memuliakan Tuhan, itulah keunggulan kita dalam melayani Tuhan. Hewat do ngapunguan koron. Makanya saya bilang, sekali bernyanyi di gereja, kekuatan kor itu lebih dari 3 kali berdoa. Sekali menyanyi kor di gereja atau kor di mana-mana, kekuatannya 3 kali berdoa. Berdoa tidak pernah diajari. Ada orang itu diajari martanya. Tapi kalau bernyanyi kor harus diajari oleh guru kor minimal 3 kali. Bahkan lebih, ada yang 10 kali baru terjadi harmonisasi, baru bisa tampil, baru percaya diri. Berarti satu kor 10 kali berdoa kekuatannya. Makanya jangan main-main dengan para ibu yang hadir di persekutuan perempuan. Ini perempuan unggul. Karena mereka telah bernyanyi dengan kekuatan Tuhan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi sekali kita berdiri, kita melebihi pendeta. Pendeta mempersiapkan khotbah sekalinya. Kalian mempersiapkan nyanyian 3 kali melatih diri, 4 kali, 10 kali. Maka sama-sama unggulnya kita. Kaum ibu bernyanyi dengan unggul,
pendeta berkhotbah dengan unggul, sintua melayani dengan unggul, jemaat melayani dengan unggul, maka visi kita menjadi gereja yang unggul bisa tercapai. Apa yang hendak kita renungkan dari persekutuan kita hari ini dalam memulai kegiatan kita di perlegutan masing-masing sebagai perempuan GKP yang unggul melayani? Yang pertama, keunggulan berawal dari kesadaran atas karunia Tuhan. Sadarilah bahwa kita punya karunia yang diberikan Tuhan. Sadari, Tuhan, apanya karunia yang Engkau berikan kepadaku? Renung-renungkanlah malam ini. Lalu kalau sudah ketemu, kembangkan. Jangan simpan. Orang yang menyimpan karunia-Nya akan ditarik Tuhan daripada kita, sehingga kita tidak unggul. Orang yang menemukan karunia-Nya, dikembangkannya, maka kepadanya diberkati Tuhan. Ditambah. Kepada yang satu jadi dua, kepada yang dua jadi empat, kepada empat jadi 8, berlipat kali ganda. Maka temukanlah karunia kita. Kalau tadi katakan, jika pandai berbicara, berbicaralah tentang firman Tuhan. Jangan berbicara gosip, itu tidak memuliakan Tuhan. Jangan berbicara fitnah, itu tidak memuliakan Tuhan. Berbicaralah firman Allah. Itu dalam teks tadi. Temukan kekuatan kita, karunia kita, kembangkan. Kalau kita pandai memasak, nah bawalah hasil masakan kita ke PP. Dinikmati PP yang lain kan. Anda jago tuh ingat kan isi ada orang mangalopa. Ibu di mana matong jagung bakar misalnya kan. Waktu habis PB atau Gloria Zaitun, sudah mengalang jagung. Berarti terbuktilah dia punya karunia memasak. Ada hidup nata ada jamu ada lupa ninatan. Ada dak kiai rasahop tabu di lepan berarti tabu di mana do. Hamalaon na mangalopa. Itu kita temukan. Nanti ketua PP mencatat karunia-karunia kita masing-masing. Kalau dia orang yang teliti, dibuatlah dia pengurus. Kalau dia orang yang sabar, dibuatlah dia seksi sosial. Sehingga ketika berkunjung kepada masyarakat, kepada warga jemaat, ini kan gitu. Coba yang muda emosi, apa ini? Berbeda ini kan, tidak unggul. Jadi kita catatlah apa yang menjadi keunggulan kita, karunia kita, maka nanti ditugaskanlah sesuai dengan karunia itu. Itu yang pertama. Sadari bahwa ada yang Tuhan berikan kepada kita, keunggulan, karunia. Yang kedua yang hendak kita renungkan dalam pembukaan daripada PP Rasul ini, kebersamaan merayakan warna yang berbeda. Jadi kalau sekarang kita warnanya pink semua sama, tidak apa-apa. Tapi kalau besok tidak pink, ada putih, ada merah, ada hijau, ada hitam, tidak apa-apa. Karena kita pun dicipta berbeda. Berbeda dalam berkata, berbeda dalam bertindak, berbeda dalam suara, berbeda-beda. Tidak apa-apa. Bineka Tunggal Ika. Walau berbeda tapi satu. Walau berbeda-beda kita ada di Zaitun, ada di Jericho, diaspora, ada di Batam, kita satunya di GKPA. Amin. Itu berarti kita satu dalam tubuh Kristus. Ini yang kedua yang harus kita rayakan. Jadi kebersamaan itu tidak harus seragam. Kebersamaan itu ialah melihat potensi yang berbeda-beda itu, kita satukan untuk unggul melayani Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, melayani dengan sumber energi ilahi. Melayani dengan sumber energi ilahi. Tadi dikatakan begini, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Berarti sumber kekuatan kita datang ke PP setiap Jumat, Kamis, Sabtu adalah kekuatan Allah. Ketika kita bernyanyi latihan, dipaksa, didultuk, mengajari berkali-kali, ulangi lagi misalnya, jangan marah. Mintalah Tuhan, lewat dia kekuatan, natulu halia jari guruan, dak kuat tusi. Naikkan
Dul, alay dan naik nah. Jadi gak apa-apa. Tapi itulah kenikmatan dalam persekutuan, dalam proses itu. Nanti cerita kita, ang ingatkan serunan, medok ke panakpok. Dan nok nih panakpok, semenjujung nih panakpok ini. Itu kan cerita. Jadi kekuatan kita, ini yang disebut dengan sumber energinya bukan kita. Kalau kita muraman diri. Kalau sumber energinya dari kita, bisa marungut-ungut. Pengajar lama-lama nama dokata, gitu. Tapi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, lo inang, ulangi lagi, sampai bisa. Supaya bisa tahan, kuat, mintalah sumber energinya dari Tuhan. Asal dalam gugu sebelum Romar korotong yang lang jo saudi sipanganok kan asal nang lemas anu latihan yang lang jo misalnya roti sanga sipanganum mana dong dijabu supaya apa kita waktu latihan punya energi karena Tuhan memberkatinya. Yang terakhir suara pelayanan, hilangnya nama diri, munculnya nama Tuhan. Jadi yang dimuliakan bukan diri tapi Tuhan. Berarti ego kita tekan, tetapi Tuhan semakin tampak mulia dalam latihan kita, dalam suara kita, dalam nyanyian kita setiap minggu. Sehingga setiap orang mendengar kita beribadah, wah, kayak di surga, dinikmati. Unang doti kemarin dehita. Itu respon jemaat. Berarti kita pun yang bernyanyi itu jadi grogi. Karena kita lihat orang sudah grogi. Berarti suara kita tidak memuliakan Tuhan, bahkan mengecohkan jemaat. Jadi usahakan ketika kita berdiri mulunung dok gurui. Wah itu pas wah itu orang pun semangat. Doh halak marede. Wah. Lalu nama Tuhan dimuliakan. Itulah perempuan yang unggul melayani dalam kebersamaan. Amin. Pertanyaan kita. Pinuji magwarmu alei di bata. Nunga dilehokku dihami berita naudi. Paulihon roha pangalaho pambenan nami. Asa gabi parupuan gabi ina naburjuhan. Di tengah-tengah ni keluarga, gereja, masyarakat. Leonom mudi kami pelayanan na unggul, na sauduran kebersamaan. Sian rohanami na nyas, roh mamereng, mamelehon diri nami. Asa roh tu pepe, ganuk parlagutan. Unang mengasahong gugu nami, alay mengasahong gugu na sa Tuhan. Asa marsangap Tuhan, marhite parsaurang nami. Atong pargugoy mahami, mangulahon hatamon asa marsangak buarmu jal dapotan pasu-pasu na sumurung mahami marhite Kristus Jesus pinuji ma buar. Amen.